Status kepegawaian P3K paruh waktu ditetapkan sebagai pegawai pada instansi pemerintah dan diberikan nomor induk P3K atau nomor identitas pegawai ASN. Halo sahabat belajar, video kali ini kita akan membahas Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 tentang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu atau biasa disebut P3K paruh waktu. Memutuskan, menetapkan, dan seterusnya ini sahabat belajar bisa dibaca. Kita langsung pada ketetapan yang kedua. Pengadaan P3K paruh waktu dilaksanakan dalam rangka penyelesaian penataan pegawai non-ASN. Kemudian yang kedua, pemenuhan kebutuhan ASN di lingkungan instansi pemerintah. Jadi kita lihat yang bagian keduanya adalah pemenuhan kebutuhan ASN di lingkungan instansi pemerintah. Tentu ini menjadi berita baik bagi yang P3K paruh waktu. Yang ketiga, memperjelas status pegawai non-ASN untuk mengisi jabatan ASN. Demikian ya sahabat belajar, karena jika masih honorer nanti tidak bisa dibayarkan gajinya lagi. Makanya nanti ada menjadi P3K paruh waktu, tentu dengan ada syarat-syarat. Tidak bisa langsung menjadi P3K paruh waktu. Kemudian status pegawai non-ASN ini itu kan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 itu harus diselesaikan paling lambat Desember 2024. Dan sekarang sudah pada bulan Januari 2025. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan seterusnya. Kemudian kita masuk ke yang kelima. Pengadaan P3K paruh waktu dilaksanakan bagi pegawai non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan data atau database pegawai non-ASN Badan Kepegawaian Negara atau BKN dengan ketentuan sebagai berikut. Jadi ada ketentuannya. Bukan berarti kalau tenaga honorer bisa langsung menjadi P3K paruh waktu. Tidak demikian, tapi ada ketentuan-ketentuannya. Tentunya yang utama adalah non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan data atau database pegawai non-ASN Badan Kepegawaian Negara. Jadi harus ada di pangkalan data ini tadi di BKN database-nya ya sahabat belajar. Kemudian telah mengikuti seleksi CPNS tahun anggaran 2024. Namun tidak lulus, belum rezekinya, tapi dia sudah ikut. Misalnya dia sudah ada tadi datanya di database BKN, kemudian dia di tahun 2024 ikut seleksi CPNS. Sedangkan dia sudah tidak bisa lagi nanti mendaftar P3K untuk seleksi, tapi dia sudah mengikuti seleksi CPNS. Maka bagian A ini jelaskan telah mengikuti seleksi CPNS tahun anggaran 2024 namun tidak lulus. Maka nanti dia bisa masuk ke P3K paruh waktu. Kemudian yang kedua adalah telah mengikuti seluruh tahapan seleksi P3K tahun anggaran 2024 namun tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan. Kalau begitu harus daftar. Dan hari ini tanggal 15 Januari adalah pendaftaran terakhir untuk P3K tahap 2. Ya, harus mendaftar sahabat belajar ya. Kalau mau ikut P3K ini tadi. Bukan berarti kalau dia sudah ada database-nya di BKN, kemudian tidak mengikuti seleksi, langsung menjadi P3K paruh waktu. Tidak demikian. Dia harus mengikuti seluruh tahapan seleksi P3K tahun anggaran 2024. Namun, tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan, baru bisa nanti dia ke P3K paruh waktu. Kita masuk bagian yang keenam.
Status kepegawaian P3K paruh waktu ditetapkan sebagai pegawai pada instansi pemerintah dan diberikan nomor induk P3K atau nomor identitas pegawai ASN. Jadi, nanti ada nomor induk P3K-nya atau nomor identitas pegawai ASN. Jadi statusnya sudah jelas sahabat belajar ya. Halo sahabat belajar. Video kali ini kita akan membahas Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 16 tahun 2025 tentang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu atau biasa disebut P3K paruh waktu. Memutuskan, menetapkan, dan seterusnya ini sahabat belajar bisa dibaca. Kita langsung pada ketetapan yang kedua. Pengadaan P3K paruh waktu dilaksanakan dalam rangka penyelesaian penataan pegawai non-ASN. Kemudian yang kedua, pemenuhan kebutuhan ASN di lingkungan instansi pemerintah. Jadi kita lihat yang bagian keduanya adalah pemenuhan kebutuhan ASN di lingkungan instansi pemerintah. Tentu ini menjadi berita baik bagi yang P3K paruh waktu. Yang ketiga, memperjelas status pegawai non-ASN untuk mengisi jabatan ASN. Demikian ya sahabat belajar, karena jika masih honorer nanti tidak bisa dibayarkan gajinya lagi. Makanya nanti ada menjadi P3K paruh waktu, tentu dengan ada syarat-syarat. Tidak bisa langsung menjadi P3K paruh waktu. Kemudian status pegawai non-ASN ini itu kan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 itu harus diselesaikan paling lambat Desember 2024. Dan sekarang sudah pada bulan Januari 2025. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan seterusnya. Kemudian kita masuk ke yang kelima. Pengadaan P3K paruh waktu dilaksanakan bagi pegawai non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan data atau database pegawai non-ASN Badan Kepegawaian Negara atau BKN dengan ketentuan sebagai berikut. Jadi ada ketentuannya. Bukan berarti kalau tenaga honorer bisa langsung menjadi P3K paruh waktu. Tidak demikian, tapi ada ketentuan-ketentuannya. Tentunya yang utama adalah non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan data atau database pegawai non-ASN Badan Kepegawaian Negara. Jadi harus ada di pangkalan data ini tadi di BKN database-nya ya sahabat belajar. Kemudian telah mengikuti seleksi CPNS tahun anggaran 2024. Namun tidak lulus, belum rezekinya, tapi dia sudah ikut. Misalnya dia sudah ada tadi datanya di database BKN, kemudian dia di tahun 2024 ikut seleksi CPNS. Sedangkan dia sudah tidak bisa lagi nanti mendaftar P3K untuk seleksi, tapi dia sudah mengikuti seleksi CPNS. Maka bagian A ini jelaskan telah mengikuti seleksi CPNS tahun anggaran 2024 namun tidak lulus. Maka nanti dia bisa masuk ke P3K paruh waktu. Kemudian yang kedua adalah telah mengikuti seluruh tahapan seleksi P3K tahun anggaran 2024 namun tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan. Kalau begitu harus daftar. Dan hari ini tanggal 15 Januari adalah pendaftaran terakhir untuk P3K tahap 2. Ya, harus mendaftar sahabat belajar ya. Kalau mau ikut P3K ini tadi. Bukan berarti kalau dia sudah ada database-nya di BKN, kemudian tidak mengikuti seleksi, langsung menjadi P3K paruh waktu. Tidak demikian. Dia harus mengikuti seluruh tahapan seleksi P3K tahun anggaran 2024. Namun, tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan
baru bisa nanti dia ke P3K paruh waktu. Kita masuk bagian yang ke-6. Status kepegawaian P3K paruh waktu ditetapkan sebagai pegawai pada instansi pemerintah dan diberikan nomor induk P3K atau nomor identitas pegawai ASN. Jadi, nanti ada nomor induk P3K-nya atau nomor identitas pegawai ASN. Jadi statusnya sudah jelas sahabat belajar ya. Demikian video singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat.